Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seluruh para guru beliau, seluruh para guru kita, seluruh orang tua kita, dan juga untuk kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pemahaman yang tepat dan lurus, juga kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian minggu yang lalu kita telah sampai ke hikmah yang ke-34 dan telah kita jelaskan sekilas. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan pada hikmah yang ke-34 ini, dalam hikmahnya, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yaitu dari setiap sifat yang bertentangan dengan penghambaanmu, agar atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau menjawab, dan dari kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau dekat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita bahwa dalam setiap ibadah dan amal perbuatan kita, jangan pernah meniatkan dan bertujuan agar mendapatkan kespesialan atau dispesialkan atau mendapatkan pengkhususan. Karena tujuan sebenarnya dari seluruh amal perbuatan dan juga ibadah kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada perbedaan antara orang yang dikenal bahwa dia makrifat dengan orang yang benar-benar makrifat. Dikenal makrifat dengan orang yang makrifat. Kalau kita kan biasanya melakukan sesuatu, inginnya itu, wah, dikenal bahwa kita ini sudah makrifat kepada Allah. Inginnya dikenal makrifat. Dikenal dengan kemakrifatannya. Itu berbeda dengan orang yang sudah makrifat, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuannya tidak ada selain dua. Ya. Tujuan di dalam hidup ini. Tujuan karena Allah, atau karena nafsu. Yang nafsu itu adalah sifat kemanusiaan kita, ya, pembawaan dari kemanusiaan kita. Maka nafsu ini yang harus dihindari. Maka dikisahkan
ada orang yang hatinya ini terisi dengan kesombongan, dengan ketakaburan, dan dia tertipu dengan kehidupannya. Kemudian dia menyampaikan bahwa apa? Saya sudah datang hadir di majelis ini bersamamu 20 tahun. Tapi saya tidak bisa menikmati apa yang kalian nikmati. Membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Berzikir, dia berzikir. Kemudian apapun yang dilakukan di majelis itu dia tidak bisa menikmati sebagaimana orang lain menikmati. Kemudian sang guru mengatakan apa? Engkau tidak akan bisa menikmati apa yang kami nikmati sampai pakaian yang kamu gunakan itu, yang bagus itu, kamu ganti dengan pakaian yang lusuh. Kemudian orang tersebut menjawab, Subhanallah, tidak ada cara lain selain itu. Kemudian sang guru mengatakan apa? Subhanallah yang kamu ucapkan itu bukan maha suci Allah, tapi maha suci dirimu sendiri. Karena apa? Karena dia mensucikan dirinya. Dia tidak rela dirinya dipandang rendah karena pakaian yang dia gunakan. Bagaimana kalau pakaian itu bukan pakaian ini? Tapi pakaian akhlak. Pakaian kesombongan yang dia gunakan. Pakaian ilmu yang dia gunakan, pakaian harta yang dia gunakan, dan pakaian-pakaian yang lain yang tidak nampak. Maka itu harus dilepas. Setelah semuanya terlepas, baru dia akan menikmati apa yang dinikmati oleh gurunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa yang dimaksud dengan sifat kemanusiaan di sini? Sifat kemanusiaan di sini adalah seluruh sifat dan akhlak yang bertentangan dengan keikhlasan dalam bentuk penghambaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut dengan sifat kemanusiaan kita. Jadi sifat yang bertentangan dengan keikhlasan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sumber dari sifat-sifat kemanusiaan ini? Sumbernya ada dua. Sumber yang pertama adalah terpautnya hati seorang hamba kepada sifat-sifat hewani atau sifat kehewanan. Maka di sini sifat kehewanan tersebut tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama adalah syahwat konsumtif, yang itu larinya ke perut. Urusannya dengan perut. Ya, itu syahwat konsumtif. Kemudian yang kedua adalah syahwat seksual. Maka di dalam bahasa Arab diungkapkan dalam syahwat konsumtif ini dengan syahwatul batni. Ya. Syahwat yang terkait dengan perut. Isi perut. Kan kata kita, apa yang masyhur kita dengar adalah perut itu nggak ada saudaranya. Itu masyhur. Itu syahwat apa? Syahwat hewani itu. Sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Itu sumber yang pertama. Jadi sumber yang pertama adalah keterpautnya hati seorang hamba kepada sifat-sifat kehewanan, yaitu syahwat konsumtif, syahwat seksual, dan mencintai dunia. Mencintai dunia ini mendukung syahwat konsumtif dan syahwat seksual tadi. Ini mendukung. Maka tiga ini adalah dari sumber yang pertama, yaitu keterpautan hati kepada sifat kehewanan. Sedangkan ada tidak dalilnya di dalam Al-Quran? Ada. Yang sering kita baca di dalam surat Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi linnasi, untuk manusia hubbus syahawat, mencintai syahwat. Kemudian dijelaskan di ayat setelahnya itu lanjutan penjelasan tentang syahwat-syahwat tersebut, syahwat apa saja. Maka syahwat di sini hiasan. Hiasan. Kalau kita dikatakan tidak boleh memiliki syahwat, bukan tidak boleh memiliki. Kalau kita tidak dikatakan tidak boleh memiliki syahwat ke wanita, Rasulullah menikah. Artinya dibatasi.
bukan dilarang. Bukan dilarang. Oh, ikhlas itu berarti tidak boleh mencari dunia. Salah. Allah memberikan harta rampasan perang untuk Rasulullah itu 1/5. Diambil tidak oleh Rasulullah, diambil. Diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dibatasi. Siapa yang membatasi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membatasi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membatasi. Artinya boleh memiliki itu, tapi sesuai dengan batasannya. Sesuai dengan batasannya. Kemudian sumber yang kedua adalah terpautnya hati seorang hamba kepada sifat-sifat setan. Apa sifat-sifat setan ini? Sifat-sifat setan ini contohnya takabur, hasad, iri, dengki, ingin untuk dihormati, ingin mendapatkan kedudukan, posisi, takut miskin, khawatir akan rezeki, kemudian riya, ujub, itu semuanya adalah sifat-sifat setan. Maka sumber yang kedua ini sifat-sifat setan. Jadi sumber dari sifat kemanusiaan kita ini ada dua, yaitu sifat yang kembali kepada kehewanan dan sifat yang kembali kepada setan. Ada dua hal ini. Maka ketika kita sudah keluar dari dua sifat-sifat tersebut, maka kita akan apa? Kita akan menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu karena apa? Karena Allah. Menjawabnya karena Allah. Tidak seperti orang tadi yang dia 20 tahun datang ke majelis tapi tidak dapat kenikmatan. Setelah itu dia bertanya, dijawab, subhanallah, tidak ada cara lain selain itu. Nah, subhanallahnya itu bukan apa? Bukan subhanallah, maha suci Allah, bukan. Tapi maha suci diriku sendiri. Saya tidak serendah itu. Dia seakan-akan mengatakan seperti itu. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Sama dengan saya. Saya sebelum khutbah, dan ketika khutbah itu setelah selesai dari khutbah, amplopnya tertukar, saya tidak paham makna ikhlas. Saya tidak paham makna ikhlas. Setelah tertukar baru tahu itu rasanya ikhlas itu bagaimana. Ternyata yang salah hati saya. Yang salah hati saya. Kemudian mengisi seperti ini. Diberikan amplop, niatnya apa? Itu ikhlas itu tidak bisa sekedar teori, tapi harus praktek, diuji benar ikhlas atau tidak. Benar ikhlas atau tidak. Dan itu dalam kehidupan. Tidak bisa ikhlas di sini dijewantahkan dalam sekedar teori. Maka itu sifat dari setan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa obat dari, kan ini namanya penyakit yang sumbernya dari sifat kehewanan kita dan penyakit dari sifat kesetanan kita, kan begitu. Obatnya apa? Obatnya dua. Al-istima'. Al-istima' itu mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan nasihat. Kemudian yang kedua al-ittiba, setelah mendengarkan, menerima nasihat, ittiba artinya mengikuti, mengamalkan nasihat itu. Mengamalkan nasihat itu. Nah, nasihatnya dari siapa? Nasihatnya dari siapa? Jalurnya ada 4 yang seperti yang kemarin kita kaji. Nasihat itu bisa dari guru, dari sahabat, dari musuh, dan dari sikap masyarakat kepada kita. Sikap orang kepada kita. Sikap orang kepada kita. Maka bisa tidak kita mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sulit. Dan itu berproses.
Maka ketika sudah sifat hewani tersebut kita tinggalkan, sifat hewani tersebut kita tinggalkan, sifat-sifat hewan tersebut kita tinggalkan, kita akan pindah dari sifat-sifat kehewanan, pindah kepada sifat-sifat manusia pilihan, hamba Allah pilihan. Apa saja di dalamnya? Di dalamnya zuhud. Di dalamnya zuhud. Rasulullah menerima tidak harta rampasan perang? Menerima. 1/5. Tapi Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta-minta kepada beliau. Jadi kalau ada yang ngetok pintu, makanan yang hak istrinya disedekahkan. Nah ini kan istri beliau bukan istri kita. Istri beliau bukan istri kita. Maka Sayyidina Abu Bakar itu Masya Allah mensedekahkan seluruh hartanya loh. Pertanyaannya istrinya bagaimana? Anaknya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Kalau sekarang tanah sudah sertifikat wakaf diambil lagi sama anaknya. Berapa banyak itu? Banyak sekali. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Artinya beda kualitas kita dengan beliau semua itu. Jadi Nabi Muhammad mengambil 1/5 tapi tidak pernah menolak orang yang meminta-minta kepada beliau. Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Warok, qanaah, kemudian hatinya suci, bersih, dan kemudian mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jika seorang hamba sudah terlepas, berhasil melepaskan diri dari sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam dirinya. Dan jika seorang hamba berhasil mengeluarkan sifat-sifat setan yang ada dalam dirinya, dan dia berhasil meninggalkannya, maka dia akan bersifat dengan sifat-sifat dari orang yang beriman. Apa sifat orang yang beriman itu? Sifatnya malaikat. Sifat yang dimiliki oleh malaikat jika dia sudah terlepas dari sifat-sifat setan tersebut. Contohnya apa? Contohnya tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri, bukan menghinakan diri. Dia rendah hati, dia tidak sombong, itu tawadhu. Kemudian lapang dada, lembut, tenang, khumul. Khumul itu tidak nampak. Khumul itu tidak nampak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah banyak utusan-utusan dari kabilah, bahkan ada beberapa Yahudi dan Nasrani yang datang ke Rasulullah untuk mengenal Islam. Ada seorang Yahudi, ketika dia datang Rasulullah mengatakan, kamu fulan? Iya saya fulan. Langsung diajak ke rumah beliau. Di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan ibu-ibu tua dan berdiri lama menjelaskan kepada ibu-ibu tua tersebut. Sekarang mana ada presiden yang seperti itu? Ada sih, tapi di depan kamera. Semuanya depan kamera sekarang. Ini Nabi Muhammad. Sampai orang Yahudi ini mengira, ini bukan raja, ini nabi. Nah, bagaimana kita berakhlak seperti itu? Berakhlak seperti itu. Maka di sini itu humul namanya. Humul itu tidak nampak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali duduk itu di tengah-tengah para sahabatnya dan beliau tidak dikenal. Artinya membaur bersama para sahabat, penuh rahmat dan mencukupkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jika sudah terlepas dari sifat-sifat setan yang ada di dalam diri seorang manusia. Kemudian sifat-sifat kehewanan dan sifat-sifat setan tersebut menghijab, menutupi atau menjadikan seorang hamba tidak bisa melihat apa? Melihat bahwa dia sedang mengalami takdir buruk. Dia merasa nikmat saja di dunia ini. Itu nanti ada namanya istidraj. Itu ada namanya istidraj. Jadi dia tidak tahu takdir buruk. Bahwa Allah sedang menakdirkan keburukan untuk dia. Dia tidak sadar itu. Kenapa? Karena ada sifat hewan, ada sifat setan di dalam dirinya yang menutupinya. Dan dia juga tidak tahu bahwa dia berakhlak buruk.
berbuat buruk, dia tidak sadar itu. Dia tidak sadar itu. Karena apa? Karena kelalaiannya. Dari apa? Dari melihat aib-aib yang ada di dalam dirinya. Atau kelalaiannya dari mengenali sifat kehewanan, sifat setan yang ada di dalam dirinya. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang ke-35 beliau mengatakan, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Asal muasal dari seluruh kemaksiatan, seluruh kelalaian, dan seluruh hawa nafsu adalah ridho akan nafsu tersebut. Ridho kepada nafsu tersebut, puas dengan nafsu tersebut. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa iffatin adamur ridho anka anha. Dan asal muasal dari setiap ketaatan dan setiap seluruh kesadaran dan seluruh kebersihan hati, kesucian hati adalah ketidakadaannya atau tidak ridhonya kamu dari nafsu tersebut. Jadi sumber dari seluruh kemaksiatan, kelalaian dan syahwat itu keridhoan kita kepada nafsu tersebut. Dan sumber dari seluruh ketaatan dan kesadaran dan juga kesucian hati itu ketidakridhoan kita kepada nafsu. Kemudian beliau melanjutkan, wali antas haba jahilan la yardha an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardha an nafsihi. Dan engkau bersahabat, berteman dengan orang yang jahil, yang bodoh, tapi tidak ridho kepada nafsunya, lebih baik bagimu dari bersahabat dengan orang yang alim, berilmu, tapi ridho kepada nafsunya. Fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsihi. Maka ilmu apa yang dimiliki oleh orang yang alim, yang berilmu, tapi dia ridho kepada nafsunya. Wa ayyu jahlin li jahilin yardha la yardha an nafsihi. Dan kejahilan apa, kebodohan apa yang dimiliki oleh orang yang jahil, tapi dia tidak ridho kepada nafsunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kepada hawa nafsu itu adalah sumber dari seluruh penyakit hati. Dalam hikmah ini. Dan penyakit hati ini dijelaskan di dalam Al-Quran apa dengan istilah an-nafsu al-ammaratu bisu'i. Nafsu yang mengajak kepada perbuatan buruk. Itu an-nafsu al-ammaratu bisu'. Jika kita berhasil menyelesaikan, menghadapi, membuang, melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan ini, maka kita akan naik derajatnya. Naik derajatnya kepada apa? Kepada nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu ada derajat-derajatnya masing-masing. Nafsul lawamah itu nafsu yang melarang kita dari dosa besar misalkan. Tapi belum ada yang bisa menahan dirinya, menjauhkan dirinya dari dosa besar, tapi belum bisa dari dosa kecil. Maka ini ada tingkatan-tingkatan. Ada yang bisa nafsu ini, nafsu lawamah ini menjauhkan kita dari dosa besar dan dosa kecil. Ada yang menjauhkan kita dari hal-hal yang makruh, tidak disukai di dalam agama. Sampai kemudian ada yang nafsu ini, nafsu lawamah ini memaksa kita untuk tidak meninggalkan kewajiban. Nah, kita kadang kan sholat fardu aja kita tinggal. Sholat fardu saja kita tinggal. Maka jangan heran ketika para ulama
terkadang meskipun dalam perjalanan tidak mau apa? Tidak mau menjamak sholat. Ada, kenapa? Karena ingin tetap sholat 5 waktu pada waktunya. Itu memang ingin menekankan itu. Kan? Ingin menekankan itu. Ada yang kita sholat berjamaah terus bertahan. Kan? Ada yang masih ya sedikit-sedikit. Itu tahapan yang memang harus dilalui oleh seorang hamba. Itu tingkatan dari nafsul lawamah. Bahkan nanti ada nafsu al-lawamah ini yang memaksa kita untuk tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah kita ceritakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya oleh muridnya yang sudah ikut belasan tahun bersama beliau, ditanya, kok saya nggak ngelihat karomahmu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, selama kamu interaksi dengan saya, pernah tidak saya meninggalkan perkara-perkara yang fardu? Dijawab, tidak pernah. Pernah saya melakukan kemaksiatan? Tidak pernah. Pernah saya meninggalkan sunnah-sunnah? Tidak pernah. Terus ada tidak karomah yang lebih tinggi daripada itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya istiqomah kepada kebaikan itu. Tapi kita kadang perkara yang sunnah saja kita tengkarkan. Sekarang perkara itu jangan sampai niatnya salah, karena masuknya nanti ke takabur. Masuknya ke takabur. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Perkara siwak, biasanya sebelum sholat Rasulullah bersiwak. Kita karena punya siwak, kita bawa siwak ketika sholat. Sebelum sholat kita siwak. Yang lain nggak ada. Saya saja. Lalu kita beli siwak di mana? Adanya odol. Sulit pesannya. Sulit pesannya. Yang dipakai Rasulullah itu ada namanya, apa itu namanya? Siwaknya itu siwak basah, harganya mahal. Ratusan real belinya. Bahkan paling murah waktu itu 80 real, 1 biji. 1 biji. Kalau kita kan beli yang murah-murah kan. Itu yang Rasulullah. Itu hal-hal seperti itu. Jadi yang masalah adalah penyakit yang ada di hati kita. Itu nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu bahkan meminta kita untuk tidak meninggalkan sunnah. Itu meningkat. Maka setelah meningkat dari nafsul lawamah, naik kepada an-nafsu al-mulhamah. Yaitu jiwa nafsu yang sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dari nafsul mulhamah naik lagi menjadi an-nafsu ar-radiyah. An-nafsu ar-radiyah, nafsu jiwa yang ridho. Setelah ar-radiyah, an-nafsu al-mardiyah. Kalau al-mardiyah artinya diridhoi. Jadi jiwa nafsu yang ridho kemudian menjadi jiwa yang diridhoi. Ya, diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah jiwa yang diridhoi ini, nafsu yang diridhoi ini naik lagi tingkatannya menjadi an-nafsu al-mutmainnatu al-kamilah. Nafsu jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah tenang, kamilah sempurna. Sempurna. Itu adalah tinggi derajat nafsu yang paling tinggi setelah selesai dari ujian-ujian tadi. Tapi dasarnya bawaan asal, pondasi dasar dari nafsu ini itu kurang memang. Kenapa kurang? Karena ada aib-aib tadi. Ya, ada aib tadi, yaitu ada sifat setan, ada sifat kehewanan tadi. Jadi hukum dasarnya nafsu itu kurang, tidak sempurna. Sedangkan kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu ini jika ingin sempurna, maka harus bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa meningkat sampai menjadi an-nafsu al-mutmainnah al-kamilah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jika dia ridho kepada nafsunya, ridho kepada dirinya, puas kepada dirinya, dia tidak akan pernah mencari kesalahannya. Dia pasti akan memuji dirinya sendiri.
bukan mencari kesalahannya. Bukan mencari kesalahannya. Tapi kalau dia tidak ridho, seorang hamba ini tidak ridho kepada dirinya, kepada nafsunya, maka dia akan selalu mencari-cari kesalahannya. Sama dengan kita. Kalau pilihan kita tidak jadi, maka yang jadi itu harus akan kita cari terus kesalahannya. Kita cari terus kesalahannya, karena bukan pilihan kita. Karena bukan pilihan kita. Nah, niat mencari kesalahan itu apa? Sama dengan kita. Ketika kita tidak ridho kepada diri kita, kita cari terus kesalahannya, cari terus, sampai ketemu. Ketemu diperbaiki, ketemu diperbaiki, ketemu diperbaiki. Ini perbedaan antara ridho kepada nafsu dan tidak ridho kepada nafsu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba tidak ridho kepada dirinya, dia akan mencari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Baik itu kekurangan yang bersifat hewani tadi, atau yang bersifat yang itu sifat dari setan. Ketika dia sudah mendapatkan kesalahannya, dan kemudian dia memperbaiki kesalahan tersebut, dan kemudian dia membuang kesalahan tersebut, maka dia merdeka. Dia merdeka. Merdeka dengan itu. Merdeka dengan itu. Para sahabat Ansor, pernah kita ceritakan di sini, ketika perang Tabuk dan perang Hunain, Rasulullah membagikan harta rampasan perang rata, termasuk kepada para sahabat dari Quraisy yang baru masuk Islam, yang kabur ketika perang Tabuk. Itu kabur, melarikan diri. Rasulullah perang dengan ratusan para sahabat, menang. Harta rampasan perangnya dibagikan rata. Sahabat Ansor protes ke Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Rasulnya. Bagaimana Allah mengampuni kekasihnya? Mungkin kekasihnya salah, mustahil. Kan maksum Nabi Muhammad. Dikumpulkan oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah, diingatkan oleh Rasulullah. Sampai mereka merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari tuntutan-tuntutan. Merdeka dari tuntutan-tuntutan. Maka ketika kita, tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan itu jangan diminta. Kalau diminta kamu akan dibebani. Kalau diminta kamu akan dibebani. Tapi kalau diberikan kepadamu, maka Allah yang akan memudahkanmu. Karena banyak tuntutan. Nah, ketika kita sudah lepas dari aib-aib itu, sifat-sifat itu, kita akan merdeka. Hamba yang merdeka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu merdeka. Siapa yang bisa mengatur Nabi Muhammad? Hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengatur Sayyidina Abu Bakar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengatur Sayyidina Umar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengatur Sayyidina Utsman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengatur Sayyidina Ali? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran, banyak cerita-cerita dari para sahabat, karena kita melihat dengan kacamata kita sekarang nggak masuk akal. Contohnya, ketika Sayyidina Ali dan Muawiyah itu perang, ini dikisahkan dalam beberapa buku sejarah. Itu ketika perang itu, azan berkumandang, mereka sholat berjamaah. Sholat berjamaah mereka. Selesai sholat, perang lagi. Itu bagaimana? Nggak masuk akal. Kenapa ya? Karena lillahi ta'ala semuanya. Semuanya landasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipandang seperti kita. Jangan dipandang seperti kita. Kemudian berteman dengan teman yang tidak tunduk, ridho kepada syahwat nafsunya. Berteman dengan teman yang tidak ridho kepada nafsunya, itu isinya semuanya kebaikan. Ya, isinya semuanya kebaikan. Dan akan mengantarkan kita kepada keikhlasan. Dan akan mengajak kita untuk menggunakan pakaian keikhlasan.
Sehingga kemudian ketika kita sudah menggunakan pakaian keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba khusus, hamba-hamba pilihan. Kalau sudah menjadi hamba pilihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada hamba tersebut sesuatu yang tidak dibukakan untuk orang lain. Contohnya siapa? Rasulullah. Rasulullah contohnya, ada yang tidak dibukakan untuk Rasulullah. Rasulullah itu sebelum wafat, beliau ziarah ke makam Baqi. Pemakaman Baqi, para sahabat dimakamkan di sana di Madinah. Rasulullah ziarah bersama budak beliau. Nah, setelah ziarah Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadaku antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, Allah memberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan dunia seluruhnya dan keabadian hidup di dunia. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan yang kedua apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal. Kemudian budaknya tadi mengatakan, pilih yang pertama Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak, tapi aku memilih yang kedua. Jadi ini sudah akhir. Setelah itu Rasulullah sakit. Coba kita diberi pilihan itu. Kunci perbendaharaan dunia. Tender saja kita rebutan kan sekarang. Ini Rasulullah. Dan abadi. Rasulullah tidak memilih abadi. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hikmah ini dikatakan tadi, bersahabat dengan orang yang alim, bersahabat dengan orang yang jahil, tapi tidak tunduk kepada nafsunya, lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang yang alim tapi tunduk kepada nafsunya. Kemudian dilanjutkan, ilmu apa yang dimiliki oleh seorang yang alim tapi dia tidak tunduk kepada nafsunya, dan kejahilan apa yang dimiliki oleh orang yang jahil tapi dia tidak tunduk kepada nafsunya. Maka di sini dikatakan apa? Kejahilan yang mendekatkan kepada Allah, bersahabat dengan orang yang jahil yang mendekatkan kepada Allah, lebih baik daripada bersahabat dengan orang yang alim tapi menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu lebih baik. Maka para ulama itu mengatakan dari hikmah ini menjelaskan bahwa asyaddun nasi hijaban anillah, orang-orang yang paling sering terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama adalah ulama. Ulama itu terhijab dari Allah. Jadi jangan dianggap orang yang berilmu itu tidak terhijab. Terhijab. Pernah kami ceritakan, kami setelah hatam Quran dapat ijazah, sholat di belakang imam yang tidak fasih, kami nggak khusyuk. Oh, Al-Fatihahnya nggak fasih. Oh, huruf ininya kurang. Oh, makhrajnya nggak tepat. Oh, ini nggak tepat. Oh, itu nggak tepat. Hukumnya nggak di ini. Oh, idghamnya kurang. Jadi ternyata fasih membaca Al-Quran, sholat di belakang orang yang tidak fasih. Kefasihannya membaca Al-Quran itu menjadikan dia tidak khusyuk, itu hijab. Dia harus belajar bagaimana sholat di belakang siapapun dia khusyuk. Ini bukan berarti kita mengatakan orang yang tidak fasih berhak untuk jadi imam. Tidak. Tidak itu. Harusnya introspeksi juga. Introspeksi juga. Maka ini hijab. Jadi yang pertama kali yang sering sekali terhijab dari Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Kenapa? Karena dia bersandingan dengan ilmunya dan merasa berilmu. Yang kedua, al-ubbad, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa terhijab? Karena dia merasa, oh saya sudah puasa sekian tahun, oh saya sudah tahajud sekian tahun, oh saya sudah ini sekian tahun, saya sudah sekian tahun.
Oh, saya sudah bersedekah sekian tahun, saya sudah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat loh. Zakat itu kewajiban. Zakat itu kewajiban. Dan yang ketiga adalah az-zuhad, orang yang zuhud. Oh, saya zuhud. Hidup saya jauh dari dunia. Begini-begini. Itu kan pernah kita kisahkan, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu pernah ditegur oleh seorang sufi. Tidak ada sufi yang kaya seperti kamu. Tidak ada sufi yang pakaiannya mewah seperti kamu. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menjawab, pakaianku mengatakan alhamdulillah, sedangkan pakaianmu mengatakan bersedekahlah kepadaku karena Allah. Artinya kezuhudan dia mengajak orang untuk bersedekah kepada dia. Bersedekah kepada dia. Maka hati-hati, sekarang banyak makelar sedekah. Jangan sampai nanti makelar sedekahnya salah sasaran. Sedekahnya salah sasaran. Itu berbahaya. Sekarang sudah banyak yang seperti itu, maka berhati-hati. Maka di sini dikatakan bahwa apa? Kenapa ada ilmu apa yang dimiliki oleh seorang alim sedangkan dia ridho kepada nafsunya? Karena ilmunya menghijab dia. Sehingga dia ridho kepada nafsunya. Gitu. Terus kejahilan apa yang dimiliki oleh orang yang jahil sedangkan dia tidak ridho kepada nafsunya? Maka di sini saya ingat seorang teman senior dulu. Dia mengatakan seperti ini. Nabi Muhammad itu bisa membaca karena saya tidak mau punya nabi yang bodoh, kata dia. Yang bodoh itu kamu. Kenapa? Karena menganggap tidak bisa membaca itu bodoh. Itu masa kita sekarang iya. Nah ini Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Mungkin oleh orang-orang orientalis dianggap bodoh karena tidak bisa membaca. Na'udzubillah, kita mensifati beliau seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersih dari seluruh penyakit tersebut sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Muhammad. Pilihan Allah. Nabi Muhammad bersih, tidak ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran banyak para alim ulama yang memiliki guru buta huruf, tapi punya tafsir. Tapi bisa menafsirkan. Karena apa? Karena sudah selesai dari penyakit-penyakit tersebut. Dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bisa membukakan pintu Allah Subhanahu Wa Taala untuk para muridnya. Maka hamba yang tidak ridho kepada nafsunya, dia akan mencari aibnya dan dia akan menyelesaikan penyakit-penyakit tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya dan Allah memilihnya untuk dapat bertemu dengannya, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membukakan ilmu-ilmunya untuk hamba tersebut. Kalau sudah seperti itu, sudah sampai dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang masih dalam proses perjalanan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita, mengarahkan kita untuk terus dapat mengintrospeksi dan menemukan kesalahan-kesalahan di dalam diri kita dan di dalam nafsu kita, baik itu sifat-sifat yang hewani atau sifat-sifat yang itu sumbernya dari setan, sehingga kemudian dapat kita mengintrospeksinya dan kemudian memperbaikinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pilihan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para wali-wali Allah, kecintaan Allah, kekasih Allah, dan dikumpulkan bersama para siddiqin dan juga para anbiya wal mursalin. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.